Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Aulia Rahayu Lujeng dari Prodi Sastra Inggris angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Tugasnya ialah mereview materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6. Kemudian di sini saya akan mereview 3 materi, yaitu materi yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, kemudian materi yang kedua, identitas nasional, kemudian materi yang ketiga, integrasi nasional. Kemudian mari kita review untuk pertemuan materi yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bagi bangsa negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksana hak dan kewajiban dalam membela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Kemudian hal ini diperlukan supaya masyarakat bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu identitas nasional. Setiap negara berdaulat memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk menjadi identitas kolektif. Fungsi dari identitas nasional yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu kesatuan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia atau negara lain. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai landasan negara. Artinya identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5 nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk mencari pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu integrasi nasional.
Integrasi nasional adalah penyatuan dan pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Di sisi lain, ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara bersatu dan kuat dari dalam meski ada keragaman. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Adapun contohnya ialah saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serempak guna mendapatkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, rasa cinta tanah air. Faktor yang mendorong integrasi nasional adalah karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Saat masa kemerdekaan tersebut, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang ras, budaya, dan agama bersatu padu melawan penjajah karena adanya rasa cinta tanah air. Kemudian keinginan untuk bersatu. Yang ketiga yaitu keinginan untuk bersatu. Keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh juga merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Kemudian yang keempat, budaya saling membantu. Faktor pendorong integrasi nasional bisa timbul dari adanya budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Kemudian yang kelima yaitu wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila. Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu antisipasi ancaman negara lain. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di wilayah Indonesia. Baik, itu tadi review dari materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengertian yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.